Buktinya dalam pembelaan tadi itu kami menghendaki bahwa klien kami mestinya harus dibebaskan. Karena di dalam hal proses pengadaan barang dan jasa ini khususnya tentang mobile lab, teman-teman kita itu semua dalam kendali daripada pimpinan. Pimpinan yang dimaksud itu adalah pimpinan pada waktu di tahun 2020. Siapa yang menjabat waktu itu adalah Pak Wali Kota. Dan di dalam fakta persidangan jelas bahwa ada aliran dana yang mengalir kepada Pak Wali Kota, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu memang jelas. Di dalam fakta persidangan itu jelas. Ada bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa bahwa ada uang yang dibawa oleh saudara Heri Wijaya di rumahnya Pak Wali Kota, namanya Pak Vicky Lumentut, di rumahnya di Malalaya. Itu jadi bukti loh. Cuma ini kan kami sangat kasihan juga terhadap para terdakwa ini. Sebetulnya mereka itu hanyalah sebagai korban. Pak, Bapak kliennya sebagai apa? Klien saya adalah PPK, Steve Ranti. Steve Ranti itu yang bersangkutan menurut pemahaman kami dalam fakta persidangan dia sudah melakukan tugasnya sebagai kapasitas sebagai PPK. Dan itu memang benar, yang bersangkutan sudah melakukan tugasnya. Buktinya bahwa barang yang diadakan itu sudah mendatangkan manfaat bagi 5.000 masyarakat Sulawesi Utara. Dan mobilnya ada, itu terdaftar sebagai aset. Kok lucu ini menjadi bagian daripada kerugian negara? Menurut saya, pemahaman saya sesuai dengan pemahaman saya dalam persidangan bahwa baik PPK maupun KPA, mereka mesti harus dimintai pertanggungjawaban hukum seperti ini. Kalaupun terjadi pembagian uang, terjadi pembagian uang, itu urusan daripada penyedia dan lain sebagainya. Bukan harus dimintai pertanggungjawaban daripada PPK maupun KPA. Itu bukan urusan mereka. Yang jelas bagi PPK dan KPA, terutama PPK, pada waktu pekerjaan selesai mereka telah menyerahkan mobile lab dan itu telah dimanfaatkan. Ada mendatangkan banyak manfaat buat masyarakat Sulawesi Utara. Kurang lebih dalam fakta persidangan terungkap baik oleh Kadis Kesehatan si Pak Dr. Ivan Martin maupun Kepala BK ada yang menyampaikan bahwa mobil yang diadakan itu telah mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Aset itu telah terdaftar secara resmi di Pemkot Manado. Pak, harapan Pak? Harapan saya sebagai tim penasihat hukum terdakwa Steve, bahwa Steve itu mestinya harus dibebaskan dari segala tuntutan. Karena dia sudah melaksanakan tugasnya di masa COVID, di masa yang terancam dengan berbagai macam ancaman nyawa buat mereka dalam hal melaksanakan tugas mereka. Mestinya mereka harus dibebaskan. Janganlah mereka harus diminta pertanggungjawaban hukum, harus dihukum. Itu menurut kami. Harapan kami seperti itu. Saya dikira nih, klien saya tuh yang tadi sudah. Sebenarnya kami sangat berterima kasih ya untuk jaksa penuntut umum. Ini perkara COVID ya, pasti bayangan kami itu main berat gitu. Tapi kita lihat tadi tuntutan juga proporsional ya, menyebutkan nama-nama yang kami pikir tak akan tersebutkan, itu juga perlu diapresiasi. Iya kan, bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Klien kami nih, Pak Budi, itu dijelaskan dalam tuntutan dan orang yang disuruh. Nah, kami menerima dengan lapang dada ya bahwa kami bersalah, turut serta melakukan dan mau diperintah ya Pak ya. Kami menyatakan bersalah. Tapi kami juga berharap hukum tidak tebang pilih. Dan faktanya terang benderang. Siapa yang punya perintah, yang sumber uang, yang uangnya dikasih ke siapa, itu terang benderang dalam persidangan. Dan yang menerima keuntungan miliaran ya Pak ya, juga terang benderang dalam persidangan. Kami tidak menyebutkan
melanjutkan siapapun, tapi itu faktanya. Dan dalam keadaan COVID ya Pak, pasti semua peluang usaha sebagai pengusaha diambil ya. Dan sepanjang fakta persidangan, klien kami faktanya merugikan negara 59 juta ya Pak ya, hanya sejumlah itu. Dan kami sudah melakukan pembayaran ya, TGR 90 juta sekian. 92 juta 500. Berapa Pak? 92 juta 92 juta 500. Sebenarnya lebih dari, dan itu tidak muatan tuntutan besar. Kami kalau mau dipikir bukan untung ya, minus. Tapi kami menghormati proses persidangan dan kami berharap sekali lagi ini tidak tebang pilih ya, karena kami tidak punya kemampuan finansial dan segala macam, terus kami yang duluan disidang. Sebenarnya kami berharap semua yang terkait itu diproses, itu ada dalam fakta persidangan. Dan seharusnya majelis hakim pun dan jaksa penuntut umum merespon itikat baik kami. Perkara ini pun terbuka karena Pak Budi terang benderang menyatakan mau berkata jujur ya. Kalau Pak Budi bohong sebenarnya perkara ini tidak ya. Tapi waktu dipanggil pemeriksaan, Pak Budi menyatakan bahwa ini dengan lantang terus terang memperolehkan ini bukti-bukti yang apa adanya, sehingga ini mendapatkan perkara ini menjadi terang berapa kerugian negara dan ini. Dan Pak Budi juga langsung melakukan penggantian dengan uang yang ada padanya ya Pak ya. Kalau mau dilihat kaya juga, Pak Budi tidak kaya, istrinya hanya salon kecil. Dan kami berharap supaya hal-hal itu pun dipertimbangkan dalam pengadilan sehingga oleh majelis hakim, sehingga kami bisa mendapatkan keringanan hukuman. Terima kasih. Bu, sebagai apa kliennya? Direktur ya, CV. Kami pinjam perusahaan. Istilahnya pinjam perusahaan. Ya dalam masa COVID pasti ya kami mengakukan bersalah, tapi semua peluang usaha sebagai pengusaha untuk berbagi hidup pasti diambil. Sudah bahkan sebelum perkara ini pertama kan TGR-nya 92.900 itu langsung kami kembalikan. Sebelum persidangan sudah dikembalikan. Tetapi dalam tuntutan kami tetap harus membayar kerugian negara bahkan 58 juta. Padahal kami sudah mengembalikan 2 juta 500. Siap pembelaan ini nanti? Iya, pasti siap. Akhirnya kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado menuntut supaya majelis hakim bagi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Manado yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memutuskan: 1. Nyatakan terdakwa Budi Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sesuai dengan dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Purnama dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan Manado dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan. 4. Menghukum terdakwa Budi Purnama membayar uang pengganti sebesar 59 juta rupiah dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan dalam oleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dinilai untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 5. Tentang barang bukti angka Romawi 1 sampai angka Romawi 22 tentang terlampir dipergunakan dalam perkara
atas nama terdakwa Steve rehabilitasi. 6. Membuatkan terdakwa Budi Purnama membayar uang perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan diserahkan pada majelis dalam sidang pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025 telah bertanda penuntut umum. Demikian yang mulia. Penuntut umum pada Majelis Hakim Manado menuntut supaya Majelis Hakim Manado tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memutuskan. 1. Dinyatakan terdakwa Steve dari Mandiri ST terbukti secara sadar menyajikan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pokok pidana sesuai dengan peraturan pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Steve dan Pidana ST dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan meminta agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana dengan 4 bulan kurungan. 5. Menetapkan barang bukti dari angka 1 sampai angka 42 tetap terlanjur dalam bekas perkara sementara barang bukti angka 43 dikembalikan kepada pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan Kota Manado. Angka 4 uang sejumlah Rp120 juta yang diterima pada tahap penuntutan dan telah dibuktikan pada FPL 049 Kejadian Manado dengan perincian sebagai berikut. Indra yang salah sejumlah 10 juta, kalian yang sejumlah 10 juta, ini pembuat sejumlah 30 juta dan isinya sejumlah 70 juta dirampas untuk negara. 5. Membubarkan kepada terlebih dan tingkat kejutan pembayaran biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan yang bacaan dan diserahkan dalam persidangan pada Majelis Hakim sidang hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 jasa penuntut.